Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Ibu Bina Budaya. Ditemani kopi hangat makin sempurna. Wilujeng sumpi wargi Garut. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk yang laki-laki. Alhamdulillah, siang ini kita kehadiran Bapak kita, Pak Ferdiansa, anggota DPR Komisi 10 fraksi BUMN, didampingi oleh Direktur Tenaga dan Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan negara hadir di dunia budaya. Nah, kita tahu Pak Ferdi mengawal sejak jauh-jauh hari lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sampai saat ini terus undang-undang itu dibunyikan ke pelosok gitu ya, dihujamkan supaya bisa diimplementasikan. Nah, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Ferdi. Cikal bakal lahirnya pemajuan kebudayaan tidak lahir begitu saja. Ada kegelisahan. Tampaknya ada kegelisahan nih. Kebudayaan kita bagaimana? Ketahanan budaya kita bagaimana sebetulnya kondisi objektifnya saat ini? Karena gempuran budaya global sangat masif ya, sehingga budaya-budaya lokal, kearifan lokal itu sedikit demi sedikit tergerus. Tampaknya kita harus tahu dulu nih latar belakang pemikiran kegelisahan Pak Ferdiansa sehingga mengawal dan melahirkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pak Ferdi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampakan Abdi Ferdiansa di fraksi Partai Golkar, Keresan Oge Komisi 10. Punten neten harusnya campur-campur supados kumargi parantos disebatkan di Pangersa Budi. Ini kita bicara di kaki Gunung Guntur, Kabupaten Garut. Atur nuhun oge Pak Yudi Wahidin, terusan eta bukan ralencakan eta batur janten dulur. Terusan waktos simkuring janten Ketua Panja Pak Yudi oge salah sawios ngebantos dalam beberapa hal, wabil khusus merumuskan beberapa pasal-pasal. Jadi yang pertama dan utama Pak Yudi, terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa. Yang pertama itu berawal kita mengikuti perkembangan sejarah pembuatan, saya singkat saja. Ini kan sudah diinisiasi sesungguhnya dari tahun 82. Kemudian 85 jadilah sebuah rancangan undang-undang. Nah, kemudian ketika kami juga DPR sempat 2 periode membahas,
tapi judulnya beda. Kemudian pas dipikir-pikir menarik, kenapa kok nggak jadi ya? Rupanya yang kita coba atur adalah budaya. Ini yang juga banyak protes pada orang, Pak, budaya ini biarkan aja luas, yang kita atur tata kelola kebudayaannya, bukan mengatur budayanya. Karena budaya adalah cipta karya rasa seseorang untuk menciptakan sebuah produk dalam konteks budaya tersebut. Dan kami alhamdulillah sekali lagi mengaturkan terima kasih dari Kemendikbud. Waktu itu namanya masih Kemendikbud, belum pakai Ristek, yang membantu bekerja sama, saling bahu-membahu dengan unsur pemerintah yang lain tentu di sini. Itu akhirnya kita mencoba merubah dari kebudayaan ataupun budaya arti luas menjadi pemajuan kebudayaan. Karena ini juga merujuk dari pasal 32 bahwa kita harus bisa punya integritas di tengah peradaban dunia. Ini menarik nih, Kang Dudi. Nah, oleh karena itu yang kita coba atur adalah tata kelola. Nah, tata kelola ini diantaranya karena tadi pertanyaannya seperti dari Kang Dudi, saya punya keyakinan bahwa NKRI sesuai dengan kami sebagai juga selaku anggota MPR punya keyakinan 4 konsep kebangsaan atau biasa dikenal 4 pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. NKRI-nya kita nggak khawatir. Rupanya bangsa ini yang membuat kegelisahan. Ini kami juga tuangkan dalam konteks budaya. Karena apa? Menyangkut jati diri. Nah, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini yang kami himbau kepada para seluruh pemangku kepentingan supaya menjadi hal yang bisa terlihat dan dirasakan. Artinya apa? Kalau kita bergaul, berinteraksi dalam tempo tidak lama, 30 menit, wah ini keciri ini adalah bangsa Indonesia. Cirinya apa? Nah, paling gampang, senyum, sapa, salam. Kedua, yang kemudian sedapat mungkin menghormati tamu, kalau dia sebagai tuan rumah, itu juga bagian-bagian. Nah, hal-hal itu Pak Dudi, dengan masuknya tadi sudah disampaikan benar adanya mengenai arus globalisasi budaya, seiring dengan makin lama makin yaitu temuan-temuan penggunaan baik itu bahasa maupun itu mungkin di situ adalah identitas baju seragam, itu nampaknya kita harus kembangkan ataupun sosialisasikan mengenai itu. Jadi dasarnya itu yang kasat mata bisa terlihat, termasuk juga di tusinya Pak Yudi itu kelembagaan, karena ini kita juga mau tata lembaga para pelaku budaya ini jangan antara hilang dan nyata, hilang dan antara terdengar dan tidak terdengar kan. Nah, ini kan juga perlu ditingkatkan. Harapannya supaya kalau kita nanti 200 tahun ke depan ini bangsa ini masih ada, negara masih ada, tapi kalau bangsanya nggak ada karena nggak ada cirinya kan lucu. Nah, itu dia, ini jadi garis bawahnya seperti itu. Itu sebagai awalan nanti kita berbagi sama Kang Yudi nih. Nah, nanti dalam konteks supaya kita kebangsaan ini jangan hilang, karena banyak perilaku ataupun kegiatan yang sehari-hari percaya atau tidak, perlahan atau cepat itu mulai tergerus. Bahasa kerennya apa Pak Budi? Infiltrasi budaya. Bahasa kerennya gitu kata orang-orang hebat ini. Nah, ini kalau infiltrasi budayanya mengikis terus kan bahaya Pak. Itu dulu Pak. Artinya ketahanannya harus diperkuat. Nah ini juga untuk Pak Yudi, tampaknya ini jadi angin segar ya. Kita ngopi dulu ya. Ya Pak, santai. Ya Pak Yudi, artinya bahwa lahirnya undang-undang pemajuan ini menjadi energi ya untuk Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerjemahkan gitu, dengan langkah-langkah di antaranya melalui pembinaan. Nah ini kan sektornya Pak Yudi, ini jadi angin segar ya sebetulnya. Gitu. Ya angin segar dan amanah dan peluang juga tentunya. Jadi yang
ingin saya sampaikan melanjutkan apa yang tadi disampaikan Pak Ferdiansa. Ini sebuah prestasi luar biasa ya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 ya 2017 tentang kemajuan kebudayaan, dan lebih spesifik lagi terkait dengan komitmen pemerintah untuk investasi di bidang Kebudayaan. penguatan SDM ya, pelaku dan lembaga kebudayaan. Sampai Pak Jokowi kan pada penutupan Kongres Kebudayaan 2018, kebudayaan adalah sebuah kegembiraan. Kemudian ada komitmen juga terkait dengan pendukungan operasionalnya ya, disebut dengan dana abadi kebudayaan ya, sekarang namanya dana Indonesiana. Jadi pintu masuk undang-undang itu sekarang kemana-mana. Nah, terkait dengan SDM memang di Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan diamanahkan pemerintah dan pemerintah daerah gitu ya, dikasih amanat untuk hadir dalam penguatan kompetensi pelaku dan penguatan tata kelola lembaga kebudayaan. Jadi ini pas betul ya, makanya kenapa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sekarang hadir sekian layanan-layanan. Misalnya terkait dengan pembinaan itu kan ada yang sifatnya pendidikan formal, ada yang pendidikan non formal, sampai ada non degree sekarang. Jadi bisa benchmarking, bisa magang di dalam dan di luar negeri, itu peluang itu. Kemudian jangan lupa terkait dengan dana Indonesiana, itu hanya bisa diakses oleh pelaku dan lembaga kebudayaan non pemerintah. Itu khusus buat non pemerintah. Jadi ini sebuah gerakan-gerakan yang luar biasa gitu. Nah, terkait dengan tadi saya sepakat yang disampaikan Pak Ferdiansa, kebudayaan memang milik masyarakat. Dia tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pemerintah hadir melalui fasilitasi dan penguatan tata kelolanya. Jadi secara substansi itu memang hak masyarakat, silakan itu. Makanya kenapa dulu jadi susah ya terbitnya, karena kita ingin mengatur budaya. Setelah budaya, 32 tahun Pak ya? Iya, itu tidak bisa diatur, tidak diatur. Tata kelolanya, penguatannya. Misalnya SDM tadi saya sampaikan pelatihan-pelatihan, sertifikasi jangan lupa nih, dengan Kemenaker sekarang di kami ada layanan lembaga sertifikasi pihak kedua. Itu sumbernya APBN dan APBD. Kebudayaan itu banyak profesi. Ada tenaga ahli, sampai juri Pak Haji. Juri kesenian itu, juri lomba di Indonesia belum ada. Padahal lomba ada terus. Sekarang ada sertifikasinya. Teater, nulis naskah, perfilman, sejarah gitu ya, museum, cagar budaya dan lainnya itu sudah ada itu, alhamdulillah itu ya. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan ya layanan-layanan tersebut itu. Apakah sertifikasi itu penting? Penting. Kenapa penting? Karena sertifikasi itu merupakan pengakuan, apresiasi dan penetapan kompetensi seseorang. Memang ada beberapa para pakar gitu kan yang untuk apa ya saya disertifikatkan? Saya itu maestronya gitu. Saya itu ahlinya, buat apa disertifikatkan? Atau menghilangkan kepakaran, justru plus mengakui kepakaran Bapak Ibu sekalian. Anggaplah Bapak Ibu itu pembalap, mobilnya 5, hanya belum punya SIM. Dan untuk para maestro atau pakar tersebut tidak diuji portofolio, kecuali yang lain-lain. Dan kedepannya apalagi ada undang-undang Omnibus Law ya, Ferdiansa, tentunya sertifikasi untuk dalam era global itu menjadi salah satu syarat untuk kerjasama ya, mencari peluang jejaring dan lain-lain. Jadi sebetulnya turunannya terkait dengan pembinaan atau SDM itu luar biasa. Termasuk selama ini kita mulai melakukan kegiatan namanya penguatan tata kelola lembaga. Karena saya cermati terkait dengan perencanaan, pengelolaan anggaran, pelaporan, kemudian terkait dengan badan hukum dan lain-lain, masih terbatas literasi teman-teman itu ya. Kerjasama, mengakses dana-dana luar dan lain-lain, tentu literasi itu harus diperkuat. Bagaimanapun juga kebudayaan itu akan eksis apabila gitu ya pelakunya memiliki literasi yang kuat dan masyarakat masih mendukung gitu ya. Nah itu kurang lebih ya. Makanya kenapa tadi disebutkan peluang, angin segar, tantangan buat kita semua gitu. Ini luar biasa. Dan Undang-Undang Nomor 5 tentunya bukan domainnya Kemendikbudristek, karena kebudayaan itu ternyata hasil identifikasi kami 2019 dengan Bappenas dan PMK
itu kegiatan dan program kebudayaan ada di 60 kementerian, lembaga, dan badan dengan judul masing-masing. Jadi sebetulnya kalau harmonis nih Pak Ferdi, kolaborasi, insya Allah sebetulnya kita kan selalu merasa kebudayaan kok selalu terbatas. Bukan terbatas, tetapi ada di sekian lembaga dan pemangku kepentingan itu. Tinggal bagaimana menjahitnya, meramunya biar kolab gitu. Karena roh kebudayaan kan gotong royong, bukan soliter ya, bukan autis itu. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Baik, tadi saya menarik dan ini gayung bersambut sebetulnya, saling menguatkan ya. Ada pilihan kata Pak Ferdi, tata kelola. Nah ini kan sebetulnya seperti mudah tata kelola. Sampai sejauh ini Pak Ferdi terus memotret kondisi objektif gitu kayak begitu, kemudian merumuskannya, mengolah, dianalisa, kemudian analisa kebijakan dan lain-lain. Kemudian lahirlah kebijakan itu, lahir undang-undang itu. Pak Ferdi sampai sejauh ini sebetulnya apa sih yang harus dikedepankan, yang didahulukan, yang paling krusial gitu, di tata kelola ini? SDM kah? Ataukah database kah gitu? Karena ternyata kan tadi kita juga menemukan bahwa database itu lemah ya gitu. Nah kira-kira apa sih sebetulnya yang paling krusial gitu? Ini perlu kita pertajam gitu, untuk supaya pembangunan kebudayaan ini menjadi haluan pembangunan juga seperti yang dikatakan Pak Ferdi tadi. Jadi gini Kang Dudi, kita kalau dipadankan antara database dengan pembangunan manusia, nanti kita kayak telur sama ayam kan. Yeah. Tapi kita mengacu saja apa yang hampir tiap minggu kita nyanyikan atau tiap hari kita nyanyikan tentang lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini juga udah ada undang-undangnya nih, nomor 24 tahun 2009. Itu bangunlah jiwanya, baru lupa bangun badannya. Nah, seiring kebetulan kita bersama Pak Yudi Wahyudin sebagai orang yang punya kompetensi dan berkompeten untuk pembangunan manusia, tidak alangkah baiknya kita mulai dengan pembangunan manusia itu dididik, diberi pemahaman, diberi pengertian, ya kan? Kemudian dia dari situ dia diharapannya adalah menata. Ini kan ujungnya sebenarnya kalau cuma kan nggak enak kalau namanya Pak Yudi manajemen kebudayaan kan lucu. Udah kan kita mungkin gara-gara kita orang dahulu kali yang dulu kan ada mata pelajaran tata bukunya di tata kelola kan. Jadi ya artinya menata. Atau juga bahasa dulu pesan sekerta ada namanya nata negara gitu kan. Atau nggak ada sama prinsipnya sama. Nah oleh karena itu bagi kami penting adalah mengawali dengan SDM-nya dulu. SDM ditata sehingga nanti dari SDM itu muncullah data-data. Artinya sambil kita tes water, ulangi salah, menguji pemahaman. Kita jangan pakai bahasa asing ya. Menguji pemahaman terhadap dia minat dan bakat. Karena juga sebenarnya sebelum ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kami pun ketika coba panja Undang-Undang Sisdiknas pada tahun 2003 itu kan ada 12 ayat pasal 12 ayat 1 itu diantara dinyatakan bahwa pendidik harus tahu minat dan bakat peserta didik. Nah, itu harusnya menjadi awalan. Jadi seharusnya nanti ke depan Pak Yudi udah nggak susah-susah karena sudah dapat data itu dari si guru, dari sekolah. Oh ya, si Eti SD ini kuat di bidang seni tari. Oh, si Yudi, si Eko kuat dalam konteks misalnya silat. Jadi sudah ada gambar-gambar. Sehingga ketika dari SD direkomendasikan ke SMP, guru SMP bagian seni budaya atau seni apapun namanya di bidang kebudayaan sudah tinggal melanjutkan, tinggal mengasah keterampilan-keterampilan yang menjadi bahan baku yang ada di SD yang direkomendasikan oleh sekolah dasar. Itu yang kita keinginan kita waktu itu. Nanti Pak Yudi dalam merekrut
manusia pilihan itu juga akan lebih mengarah, lebih fokus. Jadi juga membuat peluang, membuka wawasan masyarakat. Kan udah ada contohnya. Perlu Anda jadi S2, S3 cukup hebat di misalnya Karawitan, itu sudah mendapatkan gambaran kesejahteraan dia untuk kehidupan sehari-hari kan gitu. Nah itu yang tadi yang saya bilang yang belum kami sampaikan adalah 4P, budaya, roh, bahan bakunya. Terus kita memanfaatkan, manfaat itu bisa macam-macam, bisa dijual, bisa untuk diri kita sendiri, bisa untuk keluarga, bisa untuk masyarakat, tergantung kita mau sampai berhenti pemanfaatan itu. Nah seiring itu makanya yang kami tidak henti-hentinya mendorong terutama di bidang kebudayaan itu tata kelola manusianya dulu dan lembaga, karena ini yang sangat beririsan, tidak mungkin dia menyangkut diantaranya juga fasilitas yang diberikan oleh negara kepada para pelaku kan tidak mungkin tanpa persyaratan. Persyaratan ini juga bagian yang juga ditata supaya apa? Supaya mereka juga lebih terarah, jadi jangan ya loba kahayang lah gitu. Jadi nanti akhirnya sama juga kayak bahasa-bahasa yang lain, sama juga perusahaan-perusahaan yang sekarang dibilang palu gada kan, apa yang lu mau gua ada kan gitu. Nah, itu yang kita hindari. Termasuk kan kita jawab misalnya di acara-acara pernikahan atau resepsi pernikahan atau resepsi perkawinan, kan banyak peluang itu pelaku budaya bisa bermain, bisa memanfaatkan. Terus tidak hanya untuk tari-tarian, kan bisa juga mungkin atraksi-atraksi lain ya, misalnya Sastra gitu. ya kan. Nah bisa sastra, bisa mungkin sajak ya Pak. Jadi ini menarik, kemarin sudah ada inisiatif tapi tentu karena ini mohon maaf ini ada hanya sebuah contoh, ada yang menyampaikan mas kawin. Nah, mas kawinnya karena ini di ajaran agama yang kita anut, mohon maaf bagi yang beragama lain, tetap harus sebaiknya sebaik-baiknya tentu harus yang bersifat emas, yang namanya mas kawin kan. Iya. Maharnya ya. Jadi maharnya ya emas disertai sajak. Keren ya. Nah, ini mungkin jadi suatu jadi kalau di budaya baik budaya yang ada di Indonesia yang lain maupun di budaya Sunda kan ada hantaran Pak. Iya. Ya, betul. Di antara hantaran Kalau di itu Betawi bukan pintu tuh, pantun. ya, itu pantun ya. Kalau ini ya itu pakai sajak, jadi bawa tapi dibingkai. Jadi hantarannya selain sepatu, pakaian, apapun di antara sajak. Wah bagus. Alhamdulillah pemikiran karena itu juga pemahaman dan bilang ingin ide segar, ya udah saya kasih ide segar, dibikinlah sajak, tinggal dibawa untuk dibuat kayak seperti kaligrafi, ini terus dibingkai dengan baik. Mas ya. Dan memang betul pernikahan itu kan sakral dan puitis. Iya. Dan romantis. Begitu. Tapi harus sedikit berkumis Pak. Kita ngopi dulu sebentar. Iya. Jadi artinya Jadi keren. Bisa pemahaman ya, bisa sajak, bisa puisi, bisa ya. Jadi bisa masuk ke ranah-ranah sakral. Iya. Yang terakhir pernikahan gitu. dan privat gitu ya. Privat. Jadi Dan ungkapan kasih sayang. Iya. Biasa Seolah-olah. Nah, Pak Yudi tadi sebenarnya jadi mengerucut ke Pak Yudi lagi. Iya. Jadi sumber daya manusia Ya. katanya yang harus diperkuat terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang langkah-langkah Pak Yudi seperti apa nih sebetulnya untuk menerjemahkan? Oh ya, saya memerintahkan Pak Yudi, saya harus punya konsekuensi. Saya akan berusaha nambah anggaran. Saya jangan nanti dia bilang, Pak Yudi komplain ke saya, minta klarifikasi pemerintah, tapi nggak ada anggaran ya Pak. Gimana Pak Yudi tuh langkah-langkah strategis apa yang dilakukan sampai sejauh ini gitu? Iya, sebetulnya dalam skala mikro ya, karena Ditjen Kebudayaan kan salah satu lembaga yang menangani bidang kebudayaan. Di samping tentunya ada perguruan tinggi yang vokasi ya, ada kementerian lain dan lain-lain. Nah di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan ada sekian ikhtiar. Ada SMK juga Pak. Iya, ada SMK ya, sekolah menengah dan lain-lain. Nah, dalam lingkup Ditjen Kebudayaan ada beberapa upaya lah untuk membumikan amanah-amanah tadi yang disampaikan Pak Ferdiansyah gitu. Yang pertama adalah tentunya diawali dari perencanaan. Perencanaan itu harus berbasiskan data.
pertanyaannya, kita jangan menunggu data sempurna. Tidak akan pernah data sempurna. Karena yang namanya data itu dia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa melebar kedalamannya, ada meningkat dan lain-lain. Jadi kita paralel. Jadi kalau kita membuat sesuatu, wah belum lengkap nih, belum paripurna datanya. Yang namanya data itu dinamis. Makanya pelestarian itu kan upaya dinamis gitu. Seperti itu. Jadi kalau orang, wah data populnya belum lengkap, tidak akan pernah lengkap karena setiap itu bergerak terus. Jadi, tapi mengacu kita ke yang ada, itu yang pertama ya. Dalam perencanaan itu harus firm betul gitu. Dalam aktivitas sebetulnya ada beberapa saluran. Misalnya ada yang terkait dengan pendidikan formal, tadi ada peluang-peluang untuk beasiswa dan lain-lain. Kemudian ada juga pelatihan-pelatihan, tematis itu pelatihannya. Kemudian ada pelatihan berbasiskan kompetensi. Dilatih, diseleksi, kita kasih peluang untuk sertifikasi. Dan jangan lupa para pelaku itu butuh juga pembinaan dalam artian ruang ekspresi. Di mana ruangnya? Ada ada pekan kebudayaan daerah, ada pekan kebudayaan nasional. Betul. Ada Indonesiana TV, ada Indonesiana Film gitu ya. Ada panggung musik tradisi, ada program jalur rempah dan lain-lain. Karena kita memaknai kebudayaan kaknya besar bukan kecil. Kan kalau kak kecil itu seni musik, tari. Kalau kak besar kan sandang, pangan, papan dengan siklus kehidupannya gitu. Jadi di samping terkait dengan pengetahuan, keterampilan, juga ruang untuk ekspresinya. Karena pembinaan itu kan hulu sampai hilir itu. Nah itu dalam lingkup kecil kami ya di kebudayaan. Tentunya ini harus sinergi dengan dunia pendidikan, dikti, perguruan tinggi, dengan stakeholder. Karena ternyata ini positif nih Pak Ferdiansyah, banyak juga stakeholder kita, BUMN ya, beberapa bank, beberapa perusahaan yang concern terkait kebudayaan, malah rutin mendukung dan memfasilitasi. Kata kuncinya satu lagi, kemajuan kebudayaan itu bisa diwujudkan kalau gotong royong. Iya. Bahu-membahu. Rohnya di sana, Bapak. Baik sahabat Bibu, ini perbincangan kita semakin menukik dan menarik karena saripatinya sudah mulai terkuak, termasuk langkah-langkah konkret di kaki Gunung Guntur ini. Para pelaku budaya ada pertemuan, dan teman-teman, sahabat-sahabat pelaku budaya ini sedang dipertajam kapasitas individunya di dunia digital. Jadi semakin mengerucut. Pak Ferdiansyah, sepenting apakah itu dunia digital harus dikuasai oleh teman-teman? Ya, dalam dunia apapun kami meyakini tetap kita harus sebagai makhluk sosial harus ketemu. Dunia digital faktor pendukung utama. Jadi kalau kita bicara mempromosikan itu, saya udah tanya, karena kita makhluk sosial dan punya kepribadian, itu ujungnya harus ketemu dulu. Nah, faktor utama selanjutnya dalam konteks pembinaan, nanti dikaitan sama Pak Yudi. Jadi Pak Yudi pun nantinya saya yakini sudah dari konsep dan sudah dijalankan. Pertama ketemu, pembinaannya bisa lewat digital, evaluasinya bisa ketemu lagi. Jadi itu dalam rangka juga efisiensi dan efektivitas. Kan nggak mungkin Pak Yudi melayani 4.000 orang. Nah itu nantilah fungsi digitalisasi itu membantu kita melakukan transformasi ilmu, transformasi komunikasi, ya kan, transformasi yang sifatnya mempermudah kita untuk melakukan komunikasi ataupun promosi. Nah, ini budaya belum. Jadi karena kita sepakat budaya ini arti luas, sudahkah pelaku-pelaku budaya menggunakan teknologi tersebut berbudaya? Nah, berbudaya itu satu yang sederhana nih. Misalnya kalau kita menggunakan desktop yang lama, berarti pun kalau bahasa kerennya komputer. Nah itu kan ketika mematikan, kalau dengan zaman dulu ataupun juga masih banyak terjadi sekarang, mematikannya langsung cabut kabel.
Ya kan? Padahal perintahnya dalam konteks memelihara, memelihara si alat komunikasi itu, si alat komputer itu atau si alat teknologi itu harus ada caranya kan? Yaitu misalnya dipencet misalnya tidur atau dipencet matikan. Kalau dipanggilnya lama dipencet mungkin yang bahasa yang di komputer itu katakanlah dimatikan, shutdown. Kita sepakat ya pakai bahasa sih kan syariah. Nah kalau dipanggil sebentar ya diistirahatkan dulu ya kan, ditidurkan kan. Nah itu, nah ini kan itu budaya juga Pak. Konteks kedua penggunaan fitur-fitur tadi, ya, jadi kan karakter sesungguhnya karena saya juga pernah berdiskusi panjang Pak Yudi sama para ahli-ahli teknologi digitalisasi dalam konteks pendidikan, yaitu rumusnya kalau sebaiknya ada, karena ini tidak bisa karena itu kepentingan pribadi dan eksistensi diri masing-masing. Sebaiknya kalau belum mencapai penggunaannya 80% ya harus buat apa diganti kalau nggak rusak. Nah, gitu. Nah ini ya, cuma kan karena ya mungkin diikuti gaya dan lainnya semua kan sehingga terjadi bahasa kerennya anak muda kan lem biru, lempar beli yang baru kan gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi teknologi adalah pendukung utama buat menunjang seluruh kegiatan, tapi bukan satu-satunya. Artinya kalau nggak ada teknologi ya kalau kita lihat zaman dulu kan nenek moyang kita nggak ada gadget, nggak ada komputer kan nggak mati Pak. Nah ini yang penting sesungguhnya yang saya mau ingatkan kaitan dengan budaya tadi agak sedikit terlewat adalah pemahaman tentang efisiensi dan efektivitas kita berbudaya kepada semua hal, termasuk ini yang lagi memarak nih Kang Budi, termasuk energi dan pangan. Nah itu ya kan, mantap penggunaan yang tepat ya kan. Pangan ini bahaya kalau kita nggak makan mati gitu kan, ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu. Baik, ini sekaligus sebagai closing dari Pak Ferdiansyah, luar biasa langsung mengendap gitu pesannya. Nanti kita akan siarkan pesan ini. Kemudian sebagai pamungkas dari Pak Yudi, mangga silakan. Jadi langsung saja kita produk budaya dan sebuah keniscayaan gitu ya, kebudayaan itu akan lestari apabila kita adaptasi. Jadi literasi media sosial itu dalam rangka kita beradaptasi, kita mensyukuri gitu produk yang ada dengan cara-cara yang berwibawa, cara-cara yang penuh dengan nilai gitu ya. Karena IT juga atau medsos jangan dimaknai yang negatifnya, itu peluang yang luar biasa gitu. Jadi kalau buat saya, mari kita beradaptasi. Jangan sampai pelaku dan lembaga kebudayaan tertinggal gara-gara memaknai IT dengan negatif. Jangan sampai diledekin kuno Pak ya. Nah itu ya. Jadi pelaku dan lembaga kebudayaan juga harus selalu eksis ya, beradaptasi dan ngigelan zaman dan salah satu upayanya ya betul. dengan kegiatan literasi ya bersama-sama ya. Oke, mantap. Sahabat Bibu, sebetulnya kita ingin berbincang lebih jauh, tetapi kita ini mencuri-curi adegan ini di sela-sela kegiatan yang padat. Nampaknya ini jeda, jadi nanti kita bisa lanjutkan. Yang jelas di kaki Gunung Guntur kita berbincang tentang apa spirit untuk membangun pemajuan kebudayaan. Siapa tahu nanti di kaki Gunung Galunggung. Baik. Di Tasikmalaya. Saya sama Ferdiansyah bersama Bapak Yudi. Oke, terima kasih. Salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.